Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat eh, teman-teman kelas 11 MIPA, berikut ini akan saya berikan video mengenai pembahasan latihan 10 soal buffer dan juga hidrolisis yang saya sudah berikan di hari yang lalu. Oke, jadi tolong ikuti video ini, kemudian seperti biasa, pelajari baik-baik dan pahami untuk kemudian nanti kita menghadapi UAS. Oke. Dan untuk semuanya, tolong setelah selesai video ini segera langsung tulis benar dan juga salah, jumlah benar dan juga benar salahnya di private comment ya. Di private comment, bukan di kolom komentar forum, bukan di kolom komentar streaming ya, tapi di dalam private comment saat kalian sedang mengupload hasil pekerjaan kalian ya di Google Classroom. Oke. Jadi soal yang pertama di sini adalah pasangan reaksi hidrolisis untuk garam yang bersifat asam. Pada tugas ini, tujuan saya memberikan tugas ini adalah agar adik-adik semua bisa membedakan kapan kalian harus menggunakan rumus hidrolisis dan kapan kalian harus menggunakan rumusan larutan penyangga. Ya, kalau jenis soal seperti nomor 1 ini sudah sangat jelas sekali bahwa ini adalah jenis soal hidrolisis. Karena dari soalnya pun dia mengatakan pasangan reaksi hidrolisis untuk garam yang bersifat asam adalah seperti itu. Nah, kalau kalian sudah mengetahui bersifat asam, kita semua tahu bahwa ikonnya asam atau asam itu sangat dikenal dengan ion H+-nya. Maka jika kita harus membedakan mana garam yang bersifat asam, garam yang bersifat asam adalah garam yang ketika dia terhidrolisis atau ketika dia direaksikan dengan air, ya di sini direaksikan dengan air semuanya, dia menghasilkan ion H+. Dan yang menghasilkan ion H+ di sini ada yang C yaitu Al3+ dan juga yang D yaitu NH4. Berarti kita anggap aja di sini 1 2 3 4 5 gitu ya. Jadi jawabannya adalah 3 dan 4. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya bersifat basa, ya kamu tinggal cari aja yang menghasilkan OH-. Kalau ternyata garam bersifat netral, ya berarti dia menghasilkan OH- dan juga H+. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini juga masih menyatakan garam yang terhidrolisis sebagian dan bersifat basa. Dia spesifik menyatakan harus terhidrolisis sebagian dan juga bersifat basa. Ya. Kalau terhidrolisis sebagian, berarti dia itu terdiri atas yang kuat dan yang lemah. Nah, kalau dia bilang maunya bersifat basa, berarti kita harus bikin yang lemahnya itu yang basa. Kalau kita pengen bikin garamnya itu bersifat basa dan terhidrolisisnya sebagian, maka kita harus bikin yang kuatnya itu basa dan yang lemahnya itu adalah asam. Gitu ya. Jadi ini semua tergantung kondisi, maunya bersifat asam atau basa. Tapi overall, kalau hidrolisis itu pasti terdiri atas yang kuat dan yang lemah. Yang bersifat basa di sini kita cari yang asamnya kuat. Yang basanya kuat. Yang basanya kuat di sini kalau ini kita pecah, dia mengandung NH4+ dan Cn-. Di sini dia mengandung NH4+ dan NO3-. Di sini dia mengandung CH3COO- dan NH4+. Di sini dia mengandung CH3COO- dan K+. Nih saya harap semua udah bisa ya mengionisasikan seperti ini. Nah, kita cari mana yang basanya kuat dan ternyata yang basanya kuat itu ada di sini. K+ itu berasal dari KOH, yang dimana KOH itu adalah sifatnya basa kuat. Nah, terus tadi kan syaratnya dia pengen terhidrolisis secara sebagian ya. Berarti yang satunya lagi yang basanya udah kuat, ini udah clear memenuhi syarat. Yang satu lagi tuh asam harus lemah. Dan di sini dia mengandung CH3COO-. CH3COO- ini adalah berasal dari CH3COOH yang perannya itu adalah asam lemah. Jadi jawabannya adalah yang 4 saja ya, yang keempat gitu. Oke. Nah, sedangkan yang lain tuh bukan. Kenapa? Kalau yang A ini
kedua-duanya lemah. NH4 plusnya itu adalah berasal dari NH4OH, yaitu basa yang lemah. Kemudian CN- itu adalah asam lemah. Jadi dia nih terhidrolisis, kalau yang ini ya, ini terhidrolisis total. Kenapa? Karena dua-duanya mengandung atau dua-duanya itu berasal dari yang lemah. NH4OH itu basa lemah, CN- itu asam lemah. Sedangkan kalau yang ini dia terhidrolisis sebagian. Ya, kalau yang kedua sebagian, tapi bersifat asam. Kenapa? Karena NO3- itu berasal dari asam kuat. Nah, berarti dia bersifat asam. Seperti itu. Nah, kalau yang ketiga atau yang C di sini, CH3CO- NH4+. Nah, ini dia terhidrolisis total. Kenapa? Karena CH3CO- dari yang lemah dan NH4+ juga dari yang lemah gitu. Jadi jawabannya yang 4 saja. Selanjutnya nomor 3, dan ini adalah hitung-hitungan. Nah, jika kalian dihadapkan dengan soal yang sudah tercampur antara larutan penyangga dan juga hidrolisis, maka kamu harus menganalisis terlebih dahulu. Kamu harus menggunakan rumus yang mana, karena kedua rumusnya itu jelas berbeda sekali, tapi dengan jenis soal dan redaksi soal yang hampir-hampir mirip. Seperti soal nomor 3 ini, dia tidak menyatakan sama sekali apakah ini hidrolisis ataukah ini tuh penyangga. Jadi kamu yang harus menganalisis, kita harus pakai rumus yang mana. Nah, cara gampangnya gini aja. Kalian hitung dulu molnya masing-masing. Ingat, cara mencari mol itu adalah molaritas dikali volume. Pertama, kamu cari dulu molnya si CH3COOH yang ada aja di soal kamu cari. CH3COOH berarti kan molaritasnya 0,2 molar ya. Dikali volumenya 100. Berarti kan di sini 20 milimol. Step yang kedua, kamu cari molnya si NaOH, senyawa yang ada di soal. Sama kan, rumusnya 0,2 molar kali 100 mili juga. Hasilnya 20 milimol. Kalau kalian perhatikan, ternyata di sini memiliki jumlah mol yang sama. Kalau jumlah mol yang lemah, ini kan lemah ya, ini lemah, yang ini kuat. Jika mol lemah sama dengan mol kuat, maka ini pasti hidrolisis, teman-teman. Berarti kamu harus pakai rumus hidrolisis. Nah, pertanyaannya sekarang, ingat hidrolisis itu dibagi menjadi 2, asam atau basa. Nah, hidrolisis, lihat yang kuatnya. Ternyata di sini yang kuatnya adalah basa. Berarti hidrolisisnya kali ini kamu akan mendapatkan rumusan OH- sama dengan akar KW per Ka dikali molaritas garam dikali valensi. Seperti itu. Nah, berarti step selanjutnya, sebanyak 100 ml larutan CH3COOH 0,2 molar dicampur dengan 100 ml larutan NaOH 0,2 molar. Jika Ka-nya adalah 10,5, maka pH-nya berapa? Kita buat dulu reaksinya. Di sini berarti ada CH3COOH ditambah NaOH menghasilkan CH3COONa plus H2O. Nah, ini mula-mula 20 milimol, ini juga 20 milimol. Berarti reaksinya karena koefisiennya ada 1 semua, berarti reaksinya juga 20 juga kali 1 gitu ya. Oke. Maka hasilnya ini habis. Nah, ini 20 milimol. Ingat, ini molaritas garam yang mau kita cari. Molaritas garam itu berarti kamu harus bagi dengan volume total. Dan volume total kamu jumlahkan 100 mili dengan 100 mili dari sini. Berarti dibagi dengan 200 mili. Kalau atasnya milimol, bawahnya mili, nggak usah kamu ganti, nggak apa-apa, dia langsung dapat molaritas. Ini berarti kan 0,1 ya, 0,1 molar. Nah, barulah habis ini kita masukin datanya ke rumus yang tadi udah kita analisis. KW-nya 10⁻⁻14 itu selalu, dengan Ka-nya di soal katanya 10⁻⁻5. Molaritas garamnya di sini berarti 0,1 ya, atau 10⁻⁻1, dan valensinya adalah 1. Valensi dilihat dari yang lemahnya. Jumlah yang lemahnya cuma ada 1, berarti ya udah 1. Hasilnya adalah min 14, min 5, min 9, min 9, min 1, min 10,
berarti OH min sama dengan 10 pangkat min 5. Maka di sini POH-nya sama dengan 5. Pertanyaannya adalah pH-nya adalah 14 dikurang 5, hasilnya 9. Jawabannya adalah yang E. Seperti itu. Ya, jadi begini cara untuk menentukan apakah dia hidrolisis ataukah dia penyangga. Lanjut nomor 4. Jadi di sini sama seperti soal sebelumnya, dia tidak menyatakan apakah ini menggunakan larutan penyangga ataukah ini menggunakan hidrolisis. Jadi cara cepatnya langsung aja kita langsung kalikan volume dengan konsentrasinya. Volume dengan konsentrasinya kita kalikan. 25 ke 0,2 itu 5, 25 ke 0,2 juga 5. Kita lihat HCl itu adalah asam yang kuat dan NH3 itu adalah basa yang lemah. Berarti ketika asam kuat dan basa lemah mereka memiliki jumlah mol yang sama, pokoknya yang kuat sama yang lemah kalau molnya sama, berarti kita harus menggunakan hidrolisis. Nah, pertanyaannya adalah di sini hidrolisis yang kamu harus gunakan hidrolisis asam atau hidrolisis basa. Kamu langsung cek yang kuatnya. Oh, yang kuatnya asam, berarti ini rumusnya adalah H+ sama dengan akar KW per KB dikali molaritas garam dikali valensi. Tapi sebelum itu kita reaksikan terlebih dahulu. Di sini ada NH3 ditambah dengan HCl menghasilkan NH4Cl. Pastikan dulu udah setara, di sini udah setara. Kita masukin mula-mulanya, mula HCl itu 0,2 molar dikali 25 mili yaitu 5 milimol. HCl juga 5 milimol. Maka di reaksinya di sini 5, di sini 5, juga di sini 5. Sisanya di sini habis di sini 5. Ingat kita mau masukin dia ke molaritas garam, berarti kita harus bagi dia dengan volume total, yaitu 25 tambah 25, yaitu 50, berarti 0,1. Kita langsung masukin aja dengan rumusan yang udah kita analisis tadi, KW selalu min 14, dibagi KB-nya 10 pangkat min 5, molaritas garamnya itu 10 pangkat min 1, valensinya kamu lihat dari sini, NH4 cuma 1 kali, berarti valensinya 1, min 14, min 5, min 9, min 1 berarti min 10. Min 10. Berarti di sini 10 pangkat min 5. Maka pH-nya sama dengan 5 atau 5 min log 1. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya sekarang. Jadi saya harap kalian semua udah tahu cara untuk menentukan bedanya hidrolisis dengan penyangga dari segi soal. Nanti akan kita lihat juga jenis soal penyangga itu seperti apa. Tapi cara cepatnya seperti ini ya. Langsung aja kamu cari molnya, kamu bisa nentukan dia itu hidrolisis atau bukan. Oke, selanjutnya untuk nomor 5, larutan MCl mempunyai pH sebesar 5. Jika diketahui KBMOH 5 kali 10 pangkat min 6, besaran derajat hidrolisis larutan tersebut atau alfanya berapa sih? Nah, di soal sebenarnya saya udah berikan clue-nya ya, bagaimana cara mengerjakan. Di situ sudah saya berikan bahwa untuk mencari nilai alfa, rumusannya adalah akar KH per M. Nah, di sini ada dua variabel yang kita masih belum tahu sama sekali sumber dari mana, karena informasi yang diberikan hanya nilai pH dan nilai KB. Nah, jadi begini, untuk mencari nilai KH-nya, kamu bisa menggunakan rumusan KH itu adalah tetapan hidrolisis, yang rumusnya itu adalah KW per KA atau KW per KB. Nah, ini sama aja, seadanya aja. Di soal cuma diberikan data KB, berarti kamu bisa menggunakan rumusan ini, yaitu KH sama dengan KW per KB. AW itu kan selalu 10 pangkat min 14 ya, kemudian KB-nya itu 5 kali 10 pangkat min 6. Nah, min 14 min 6 itu kan min 8, 1/5 itu 0,2, berarti 2 dikali 10 pangkat min 9. Nah, nilai KH-nya kita dapatkan. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai M-nya. Kira-kira nilai M-nya dari mana? Nah, jadi ada juga satu rumusan dalam menghitung nilai H+. Di sini kita bisa dapat informasi dari soalnya, yaitu pH, dikatakan pH-nya sebesar 5. Jika pH-nya sebesar 5, maka H+-nya sebesar 10 pangkat min 5. Jadi ada rumusan bahwa H+ sama dengan akar KH dikali M. Nah, ini juga kita bisa cari nih dengan cara rumus seperti ini. Berarti kalau H+-nya 10 pangkat min 5, dengan nilai KH yang sudah kita dapatkan yaitu 2 kali 10 pangkat min 9, otomatis kita bakal dapat nilai M-nya. Caranya kita kuadratin aja. Nah, berarti kan jadi sini 10 pangkat min 10. Kemudian ini kan kalau di akar
akar terus dikuadratin berarti akarnya hilang kan. Jadi 2 kali 10 pangkat minus 9 dikali M. Maka nilai M-nya adalah, nah di sini berarti tinggal minus 10 minus 9. Berarti kan minus 1. Nah kemudian 1/2, 5, berarti kan 1/5. Atau 5 dikali 10 pangkat min 2. Seperti itu. Nah nilai KH-nya ada, nilai M-nya juga ada. Langsung kita bisa dapat nilai alfanya. Berarti nilai alfanya sama dengan, nah KH-nya kan tadi 2 kali 10 pangkat min 9, sedangkan nilai M-nya itu 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, berarti di sini 2/5 itu kan hasilnya 2/5, 2 dibagi 5 itu 0,4, atau 4 kali 10 pangkat min 1. 9 sama 2, di situ kan ada berarti minus 7. Berarti jadinya 4 dikali 10 pangkat minus 8. Nah, kalau kamu bingung hitung-hitungnya, coba ngomong hitungnya sendiri-sendiri deh, pelan-pelan. 2/5 0,4, 10 pangkat minus 9 sama min 2 itu minus 7. Berarti kalau dibagi, jadinya 4 dikali 10 pangkat min 8. Kalau kita keluarin, berarti kan jadinya 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, 2 kali 10 pangkat min 4 itu kira-kira berapa persen? Yang paling tepat adalah B kan? 0,02% atau 0,02/100, yang juga hasilnya 2 kali 10 pangkat min 4. Jadi jawabannya adalah yang B. Seperti itu caranya. Oke, selanjutnya yang nomor 6. Sebanyak X gram CH3CONA dilarutkan ke dalam 1 liter air menurut reaksi sebagai berikut. Kalau nilai Ka-nya adalah sekian dan pH larutan terbentuk sebesar 9, maka kira-kira berapa garam sih yang harus tambahkan? Jadi intinya dia pengen bikin suatu larutan gitu ya, larutan yang memiliki nilai pH sebesar 9. Nah, kira-kira kita tuh harus nambahin nilai molaritasnya tuh berapa sih? Berapa nilai massa yang bisa kita masukin? Nah, di sini juga kita harus tahu ya bagaimana cara menentukan ini tuh reaksi hidrolisis apa reaksi penyangga, karena kita nggak bisa menggunakan cara seperti yang di awal. Yang di awal kita tinggal cari aja mol asam lemah sama yang kuatnya. Kalau sama ya berarti hidrolisis. Sedangkan di sini tidak ada informasi apakah dia hidrolisis ataukah dia penyangga. Tapi kamu bisa melihat dari reaksinya. Reaksinya di sini ditambahkan H2O. Reaksi dengan penambahan H2O adalah reaksi hidrolisis. Berarti soal ini masih menggunakan prinsip hidrolisis. Nah, dengan data yang pertama yaitu kita diketahui bahwa dia tuh pengen bikin pH-nya 9. Sedangkan kalau teman-teman perhatikan, reaksinya di sini dia menghasilkan nilai OH-. Berarti di sini menunjukkan ini tuh adalah garam yang bersifat basa. Kalau dia harus garam bersifat basa, berarti datanya bukan pH. Kamu harus dapat nilai pOH dulu. Berarti kan pH-nya 14 dikurang 9 sama dengan 5. Yang berarti OH-nya sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, kemudian karena kita udah tahu ini adalah hidrolisis dan merupakan garam basa, langsung aja kita bikin dulu reaksinya. Kita bikin dulu rumusannya, yaitu OH- sama dengan akar KW per Ka dikali molaritas garam dikali valensi. Nah, OH- kan udah ada ya dari sini ya, 10 pangkat min 5. Kemudian KW pun kita juga udah tahu kalau KW itu 10 pangkat min 14. Kemudian Ka, nah Ka-nya kan ada ya, 10 pangkat min 5 nih di sini. Nah, molaritas garamnya kita masih nggak tahu. Ya udah, terus aja molaritas garam. Nah, valensinya di sini 1 ya, karena CH3CO-nya 1 kali doang. Nah, berarti kita harus cari nilai molaritas garam. Caranya sama, kita kuadratin aja. Nah, berarti kan ini 10 pangkat min 10. Akarnya hilang kan kalau dikuadratin, jadi 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 dikali molaritas garam. Min 14 minus min 5 itu min 9, berarti molaritas garam sama dengan min 10 sama min 9. Jadinya 10 pangkat min 1. Nah, kita udah tahu nih molaritas garamnya sama dengan 10 pangkat min 1. Sekarang kita cari tahu berapa sih kira-kira massa yang harus ditambahkan supaya molaritas itu sama dengan min 10 pangkat min 1. Molaritas itu rumusnya massa dibagi mR dikali 1000 per volume dalam mili. Nah, masanya kan molaritasnya 0,1 ya, atau 10 pangkat min 1. Dengan massa yang kita nggak tahu berapa karena itu yang ditanya. MR-nya, nah MR-nya kamu hitung dulu. MR dari CH3CONA. C, H-nya 3 kali,
C lagi, kemudian O-nya 2 kali, kemudian Na. Kamu totalin hasilnya adalah 82. Oke, kemudian dikali 1000 per, nah kamu lihat di sini katanya dia masukin dalam 1 liter air. 1 liter air kan berarti 1000 mili ya. Kita ubah ke mili. Ya udah, berarti masanya ini kan habis, tinggal 82 ke 0,1 yaitu 8,2 gram. Nah, hasilnya adalah yang C. Lanjut ya. Kemudian nomor 7. Nah, di sini baru kita mulai masuk ke soal-soal larutan penyangga sepertinya. Pasangan larutan bersifat larutan penyangga. Kita harus memasangkan antara 1, 2, 3, 4, 5 ini mana yang kira-kira bakal ngebentuk larutan penyangga. Kalau 1 dan 2, kamu perhatikan di sini. Sebelum kita harus tahu dulu ya, syarat larutan penyangga itu harus apa sih? Syarat larutan penyangga itu harus ada yang kuat dan harus ada yang lemah. Nggak harus kuatnya itu asam kok, yang basa juga bisa. Pokoknya kuat dan lemah. Dan kita harus bikin mol yang lemah itu lebih banyak daripada mol yang kuat. Nah, ini bedanya sama hidrolisis yang sebelumnya kita kerjain. Kalau hidrolisis, mol lemah sama mol kuat itu harus sama. Sedangkan kalau penyangga, mol yang lemah itu harus lebih banyak. Nah, kalau 1 dan 2 itu secara senyawa mereka bisa mau ngebentuk larutan penyangga, tapi secara jumlah mol belum bisa. Kenapa? Karena nilai molnya tuh sama, yaitu sama-sama 2,5. Jadi dia tidak akan membentuk larutan penyangga. Dia akan ngebentuk hidrolisis justru. Ya, karena persyaratan hidrolisisnya tuh udah pas banget. Molnya sama, komposisinya juga sama gitu. Kemudian 1 dan 3. 1 dan 3 ini juga sama, alasannya sama seperti 1 dan 2, yaitu CH3COH dengan KOH itu adalah asam lemah dengan basa kuat. Dengan proporsi mol yang sama, mereka akan ngebentuk hidrolisis, bukan larutan penyangga. Ya, dengan mol mereka yang sama. Kemudian 2 dan 4. 2 dan 4 ini secara senyawa mereka tidak bisa bergabung dan tidak akan ngebentuk larutan penyangga. Kenapa? Karena NaOH ini sifatnya basa kuat, dan Na4OH ini sifatnya basa lemah. Jadi tidak bisa. Ya. Kemudian 3 dan 4. Kalau 3 dan 4 itu juga nggak bisa ya, karena KOH itu adalah basa yang kuat dan NH4OH itu adalah basa yang lemah. Jadi dia tidak akan ngebentuk larutan penyangga maupun hidrolisis. Kemudian yang kelima, 4 dan 5. 4 dan 5 ini kemungkinannya bisa. Dari segi senyawa, NH4OH itu kan basa lemah. Kemudian HCl itu adalah asam yang kuat. Mereka bisa. Nah, kita lihat dari molnya. Kalau dari molnya, NH4OH itu kan berarti 25 ke 0,3 kan 7,5. Sedangkan 25 ke 0,2 itu 0,5. Kalau kita perhatikan, ternyata mol yang lemah alias basa lemahnya itu lebih banyak daripada mol yang kuat. Nah, ini cocok banget kan sama persyaratan larutan penyangga. Maka 4 dan 5 itu memenuhi syarat. Jadi jawabannya adalah yang E. Selanjutnya nomor 8. Sebanyak 4,1 gram serbuk natrium asetat dimasukkan dalam gelas beker yang berisi 100 ml larutan asam asetat 0,1 molar. Jika diketahui Ka-nya adalah sekian, pH campuran terbentuk itu sebesar berapa sih? Nah, ini kan sebenarnya mirip banget ya sama soal hidrolisis. Ini udah jelas banget ini larutan penyangga. Kenapa? Karena di sini ternyata reaksinya adalah natrium asetat dengan asam asetat. Natrium asetat itu adalah garam. Sedangkan asam asetat adalah asam yang lemah. Nah, kalau reaksinya antara garam dengan yang lemah itu udah pasti penyangga, udah pasti ya. Tapi kalau misalnya reaksinya adalah yang kuat dengan yang lemah, nah itu kemungkinan ada 2, bisa penyangga, bisa hidrolisis, maka kamu harus analisis dulu. Tapi kalau kayak gini udah pasti penyangga ya. Nah, berarti coba yuk kita analisis dulu dari segi rumusnya. Kalau kita perhatikan di sini karena asam yang lemah, maka rumusannya juga H+. H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasi. Mol basa konjugasi biasa kita ambil dari mol garam ya. Jangan lupa dikali valensi. Nah, Ka-nya kan ada ya di soal 10⁻⁵ mol asam lemahnya. Kita ada juga mol asam lemahnya juga ada. Kemudian mol basa konjugasi atau mol garamnya juga bisa kita cari. Kita cari dulu yuk. Berarti di sini kita cari dulu mol garamnya. Mol garamnya ya massa per mr aja, karena informasinya adanya massa per mr. Maksudnya cuma ada
informasi massa untuk serbuk natrium asetat. Jadi pakainya rumus massa per mR 4,1. Tadi di awal kita udah ngitung ya. MR CH3CONA atau natrium asetat itu 82. Jadi ini 0,2 ya teman-teman ya. 41 bagi 82 itu kan 0,05 berarti. Nah, 0,05. Nah, kemudian kita cari juga, jangan lupa cari mol asam lemahnya. Mol asam lemahnya itu kita ambil dari molnya si asam asetat. Caranya gimana? Caranya ya udah molaritas kali volume aja. Jadi teman-teman, mencari mol itu banyak banget perspektifnya. Kalau emang dikasih taunya adalah gram, ya kamu bagi aja sama mR. Kalau gramnya nggak ada, ya kamu berarti kaliin aja molaritas sama volume, karena itu dua-duanya sama-sama nyari mol. Yaudah ya, berarti molaritasnya adalah 0,1, volumenya 100 mili. Berarti kan di sini dapatnya 10 milimol. Nah, karena di sini udah mol, jadi usahakan satuannya sama. Kita bikin aja jadi sama ya. Berarti di sini jadinya 10 pangkat minus 2 mol. Dari milimol ke mol tuh dibagi 10 pangkat minus 3 ya, teman-teman. Dah, kita masukin deh, informasi udah ada semua. Di sini 10 pangkat min 5, mol asam lemahnya 10 pangkat min 2, mol basa konjugasi atau mol garamnya 5 kali 10 pangkat min 2, valensinya 1 ya. Dilihat dari natrium asetat, asetatnya cuma 1 kali. Dah, berarti di sini min 2-nya kita bisa coret. 1/5 itu 0,2, ya udah berarti ini hasilnya adalah 2 dikali 10 pangkat min 6 alias pH sama dengan 6 min log 2. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang Depok. Semoga makin paham ya. Kita lanjut dulu ke nomor 9. Suatu ratan penyangga dibuat dengan mencampurkan 100 ml H2CO3 0,4 molar dan NaOH 0,2 molar. Jika Ka-nya sekian, volume NaOH yang dibutuhkan untuk membuat lautan penyangga dengan pH 5 itu sebanyak berapa sih? Nah, di soal ini tuh udah jelas banget ya. Dia ngomong kalau ini tuh lautan penyangga. Cuma di sini yang ditanyain adalah volume. Caranya gini aja. Buat dulu deh, pokoknya biasakan kalau udah tahu ini tuh konsepnya menggunakan apa, langsung aja buat rumusnya. Di sini ada H2CO3 sama NaOH. Ini adalah asam lemah, ini adalah basa yang kuat. Kalau lautan penyangga tuh, untuk menentukan ini penyangga asam atau ini penyangga basa, kamu lihat yang lemahnya. Lihat yang lemahnya. Yang lemahnya kan H2CO3, asam kan? Ya udah berarti rumusnya akan menjadi H+ sama dengan gitu. Ka dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasi atau mol garam dikali valensi. Gitu ya. Nah, kita buat dulu reaksinya. Berarti di sini kan Ka-nya udah ada ya. Ka-nya udah ada, cuma mol asam lemahnya udah ada, cuma NaOH-nya yang belum ada. Ya. NaOH-nya yang belum ada. Jadi, yuk kita buat dulu reaksinya. H2CO3 ditambah dengan NaOH menghasilkan Na2CO3 plus H2O. Mula-mula H2CO3-nya ini kita kali aja ya teman-teman ya. Kita kali untuk cari molnya. Berarti di sini 40 milimol. Kemudian NaOH-nya, nah kita kan nggak tahu ya, tulis aja 0,2 volume gitu, karena datanya cuma molaritas doang, nggak ada volumenya. Ya udah kan berarti kan molaritas harus kali volume kan buat cari mol. Ya, kita bikin aja begini 0,2 kali volume. Habis. Nah, reaksi sekarang tantangannya adalah kamu harus nentuin siapa reaksi pembatasnya, padahal tidak ada angka yang menunjukkan di sini tuh angkanya berapa gitu ya. Tapi logikanya di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa penyangga itu yang lemah harus lebih banyak. H2CO3 perannya adalah yang lemah, berarti reaksi pembatasnya di sini adalah yang NaOH. Karena reaksi pembatas adalah dia yang molnya paling sedikit. Berarti kan NaOH atau yang kuat tuh lebih dikit kan? Ya udah berarti dia akan menjadi reaksi pembatas. Di sini 0,2 V. Oh ya, sebelumnya kita harus tarakan dulu ya teman-teman ya. Di sini H2CO3, NaOH, Na2CO3 sama H2O. Berarti reaksi pembatasnya berarti kalau kita setarakan di sininya 2 NaOH dan di sini 2 H2O. Oke. Nah, berarti di sini bukan 0,2. Tadi udah saya jelaskan ya, reaksi pembatasnya adalah otomatis yang asam kuat karena yang kuat pasti lebih sedikit. Nah, 0,2 V untuk koefisien 2. Berarti kan satunya itu 0,1 V ya, kita bagi 2 aja.
Nah, 0,1 V inilah yang akan kita kalikan dengan dia, dengan dia, dengan dia, dan dengan dia. Kali ke koefisien teman-teman ya. 0,1 volume kali 1, ya udah berarti di sini 0,1 V. 0,1 V kali 2, 0,2 V. 0,2 V kali 1, 0,1 V. 0,1 V kali 2, 0,2 V. Gitu teman-teman caranya. Sisa, ya udah, sisanya kan berarti 40 min 0,1 V dikurangkan. Ini habis, ini 0,1 V, ini 0,2 V. Dah. Baru deh kita masukin ke rumusan yang udah kamu kerjain tadi. Berarti rumusannya terusnya dari sini ya. Berarti H plus sama dengan Ka-nya 10 pangkat min 5. Mol asam lemahnya kamu masukin yang ini, yang udah habis direaksiin. 40 min 0,1 V per mol basa konjugasinya kamu ambil yang dari garam. Ingat, mol basa konjugasi itu dari garam. Berarti sini 0,1 V dengan valensinya dia itu juga 1 ya teman-teman ya. 1 dari mana kak? Dari sini nih, CO3 nya cuma 1 kali. Pokoknya lihat yang lemahnya ada berapa kali di garam. Kalau cuma 1 kali ya berarti 1 gitu. Dah. By the way kakak baru ingat. Di sini kan dikasih tahu ya kalau pH-nya 5. Di sini dikasih tahu kalau pH-nya 5, maka H plus sama dengan 10 pangkat min 5. Berarti kamu di sini boleh masukin 10 pangkat min 5. Nah, seperti ini. Nah, kalau kayak gini kan gampang ya. Bisa dicoret aja langsung 10 pangkat min 5-nya. Langsung kita kali silang. Berarti 0,1 V sama dengan 40 min 0,1 V gitu kan. Nah, berarti 0,1 plus 0,1 jadinya 0,2 V sama dengan 40, maka V sama dengan 40 per 0,2 atau sebesar 200. Jadi jawabannya adalah yang C. Seperti itu caranya. Yuk, terakhir nih. Campuran 1 liter CH3COH 2 molar dengan larutan garam CH3COK 1 molar mempunyai pH sebesar 5 min log 2. Kalau Ka-nya sekian, kira-kira perbandingannya tuh berapa sih? Ini cara cepetnya gini aja teman-teman. Kalau diketahui bahwa pH-nya adalah 5 min log 2, maka kita tahu H plusnya adalah 5-nya naikin ke atas. 10 pangkat min 5. 2-nya geser ke kiri. 2 kali. Dah begitu. 2 kali 10 pangkat min 5. Ingat rumus dari penyangga tuh apa? H plus sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasi atau mol garam kali valensi. Kalau ada yang nanya, Kak kenapa pakainya H plus? Ya karena di sini asam yang lemah. Jadi pakainya H plus aja. Oke, nah kita masukin H plusnya 2 dikali 10 pangkat min 5. Ka-nya katanya 10 pangkat min 5 juga. Gitu kan. Nah, terus di sini kita dikasih tahu nih katanya molnya si CH3COOH atau mol asam lemahnya ini 2 mol. Ya kan 1 liter kali 2 molar. Berarti kan 2 mol kan? Ya udah masukin di sini 2 mol untuk yang asam lemah. CH3COOH kan asam lemah. Mol basa konjugasinya 1 molar. Cuma kita masih nggak tahu nih volumenya berapa nih. Iya kan? Ya udah, anggap aja dah dibagi sama misalnya terus aja mol basa konjugasi dulu. Nanti aja urusannya berapa volumenya nanti dulu dah. Pokoknya dikali 1 valensinya. Dan nih kita langsung bagi aja. Berarti kan di sini ini mah habis ya berarti ya. 2 kali 10 min 5 dengan 10 min 5 kali 2 sama aja kan. Ya udah berarti mol basa konjugasi sama dengan 1 gitu. Oke. Nah, terus mol itu kan tadi rumusnya apa? Mol itu molar kali volume sama dengan 1. Molarnya dia di soal adalah 1 molar. 1 molar dikali volume sama dengan 1. Ya berarti volumenya juga harus 1 liter gitu kan. Sedangkan pertanyaannya adalah perbandingan. Volume si CH3COH-nya kan tadi 1 liter. Terus volume si CH3COK-nya kita juga dapat 1 liter. Berarti perbandingan antara volume CH3COOH dengan volume CH3COOK adalah 1:1. Ya udah kamu tinggal cari aja di ABCDE mana yang perbandingan 1:1. Jawabannya yang E kan 1:1. Seperti itu. Oke,
Untuk semuanya jangan lupa ditulis benar salahnya. Kalau gitu semoga video kali ini bermanfaat dan bisa membuat kalian tambah paham perbedaan penyangga dan juga hidrolisis. Next pertemuan kita akan bahas lebih tuntas lagi mengenai penyangga dan juga hidrolisis. Saya harap bisa membantu kalian semua. Kalau gitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.